Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Uhuwah Islamiyah? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dilancarkan segala urusan-urusan kita. Pada video pembahasan kali ini, saya akan menanggapi Om Gracia Pelo terkait pembahasannya di webinarnya tentang para filsuf Islam. Dan tidak lupa pula saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada yang telah mendukung channel Esa Raflesa, baik itu dukungan untuk kegiatan Esa di luar konten YouTube dan juga dukungan doa dari semuanya. Semoga Allah SWT membalas semuanya dengan berlipat-lipat. Amin. Nah, bagaimana videonya? Mari kita lihat bersama dan tanggapi poin per poin. Check it out. Mujtahid ini salah satu tulisannya Ibnu Rushd. Ini tokoh besar Islam dan juga tokoh yang kontroversial karena selain dia menulis buku tentang hukum-hukum Islam, dia menulis banyak buku polemik, bukan polemik terhadap yang lain, polemik tentang teologi di dalam dunia Islam sendiri. Ibnu Rushd terkenal sebagai ulama muslim yang bukan Mu'tazilah, tapi dia penentang keras ilmu kalam yang diajarkan Imam Al-Ghazali dan Imam Asy'ari. Dua buku polemiknya Ibnu Rushd yang menolak ajaran-ajaran ilmu kalam yang sekarang diyakini oleh mayoritas umat muslim sedunia di Indonesia, baik Syiah dan Sunni, NU atau Muhammadiyah, LDI, semua percaya ilmu kalam. Jadi hampir 100% umat Islam di Indonesia percaya ilmu kalam. Hanya kelompok Salafi yang menolak ilmu kalam. Nah, Ibnu Rushd bagian dari kelompok-kelompok yang menentang ilmu kalam. Di dalam bukunya, dia menolak ide ilmu kalam. Di dalam ilmu kalam itu, Allah itu Esa, tapi ada pluralitas di dalam Allah. Ini yang ditolak oleh Ibnu Rushd. Bahkan Ibnu Rushd menuduh bahwa ajaran ilmu kalam Allah itu Esa punya 20 sifat itu nggak ada bedanya atau itu hanya plagiat dari ajaran kekristenan Tritunggal. Jadi menciptakan segala sesuatu yang ada, baik yang kelihatan dengan yang tidak kelihatan. Allah mencipta hanya dengan firman-Nya. Tanpa firman Allah, tidak ada yang jadi dari segala yang dijadikan. Ayatnya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu sudah ada sejak Khadim. Dia tidak berawal. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Bahwa firman Allah itu selalu menyertai Allah. Kapan Allah ada? Sejak Khadim sampai Baqo'. Firman Allah sudah selalu ada menyertai Allah dari kekal sampai kekal. Sejak tidak berawal sampai tidak berkesudahan. Karena firman Allah itu satu dengan Allah, firman itu adalah Allah. Setelah melihat kurang lebihnya video penjelasan dari Gracia, kita cukup senyumin saja. Kenapa saya berkata seperti itu? Sebetulnya tidak heran bagi kita untuk melihat bagaimana Gracia ini dalam berapologet untuk memahami dan mengetahui histori Islam dan ilmu yang terkandung dalam ajaran Islam dengan berdasar sebuah buku lalu dibenturkan kemana-mana yang akhirnya menghasilkan pemikiran dan asumsi yang ngawur. Baik, mari kita ulas.
Sebelumnya saya mau meluruskan sedikit tentang penjelasan Om Gracia mengenai Ibnu Rus sebelum masuk ke topik intinya. Ibnu Rus atau lengkapnya Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Rus adalah seorang filsuf dan pemikir dari Andalus yang menulis dalam bidang disiplin ilmu termasuk filsafat, akidah atau teologi Islam, kedokteran, astronomi, fisika, fikih atau hukum Islam, dan linguistik. Karya-karya filsafatnya termasuk banyak tafsir, parafrase, dan ringkasan karya-karya Aristoteles yang membuatnya dijuluki oleh dunia barat sebagai sang penafsir. Kalau bahasa tumbuh-tumbuhannya itu the komentator ya. Ibnu Rus adalah pendukung ajaran filsafat Aristoteles atau Aristotelianisme, tapi tidak seluruhnya ya. Ia berusaha mengembalikan filsafat dunia Islam ke ajaran Aristoteles yang asli. Ia mengkritik corak Neoplatonisme yang terdapat pada filsafat pemikir-pemikir Islam sebelumnya seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina yang ia anggap menyimpang dari filsafat Aristoteles. Ia membela kegiatan berfilsafat dari kritik yang dilancarkan para ulama Asy'ariyah seperti Al-Ghazali. Ibnu Rus berpendapat bahwa dalam agama Islam berfilsafat hukumnya boleh, bahkan bisa jadi wajib untuk kalangan tertentu. Ia juga berpendapat bahwa teks Quran dan hadis dapat diinterpretasikan secara tersirat atau kiasan jika teks tersebut terlihat bertentangan dengan kesimpulan yang ditemukan melalui akal dan filsafat. Dalam bidang fikih, ia menulis Bidayatul Mujtahid yang membahas perbedaan mazhab dalam hukum Islam. Sekarang begini, Gracia mengatakan bahwa Ibnu Rus menolak ilmu kalam. Hampir semua mayoritas umat Islam percaya ilmu kalam kecuali kelompok Salafi. Saya pertegas di sini bahwa ilmu kalam juga diterapkan oleh para ulama salaf. Jadi Gracia di sini keliru akan hal tersebut. Loh kok bisa Esa? Sebelumnya kita perlu mengetahui apa sih itu ilmu kalam. Ilmu kalam adalah salah satu ilmu Islam, sebuah disiplin rasional dan logis. Ilmu kalam merupakan sebuah ilmu yang mengkaji doktrin-doktrin dasar atau akidah-akidah pokok Islam atau biasa kita kenal dengan istilah usuluddin. Pengertian ilmu kalam secara etimologis ilmu adalah suatu pengetahuan dan kalam artinya perkataan atau percakapan. Kalam yang dimaksud bukan pembicaraan dalam pengertian sehari-hari, melainkan dalam pengertian pembicaraan yang bernalar dengan menggunakan logika. Ciri utama ilmu kalam ialah rasionalitas. Seperti yang saya katakan tadi bahwa para ulama salaf juga menggunakan ilmu ini. Saya ingin tanya dulu sama Om Gracia ini, ilmu kalam yang seperti apa yang ditolak oleh ulama salaf ini? Jadi jangan digeneralisir secara universal ilmu kalam ini. Anggaplah saya cerita nabi-nabi ke Om ya. Once upon a time, di era ulama salaf dari kalangan sahabat dan tabi'in, menetapkan sifat ketuhanan dan kesempurnaan pada Allah dan mentafwid seluruh hal yang seolah menunjukkan kekurangan, semisal kesan-kesan jismiyah. Kemudian datanglah Mu'tazilah yang menetapkan sifat-sifat Allah semata sebagai kesan dalam hati saja, bukan sebagai sifat dari zat Allah sendiri. Mereka menjadikan manusia sebagai pencipta perbuatan mereka sendiri tanpa ada kaitannya dengan takdir. Tokoh-tokoh Mu'tazilah bermunculan mulai Ma'bad Al-Juhani yang semasa dengan Abdullah bin Umar, Washil bin Atta, murid Hasan al-Basri yang hidup di era Abdul Malik bin Marwan. Juga ada Abu Huzail al-Alaf yang menjadi guru besar Mu'tazilah. Dan kemudian muncul Ibrahim an-Nadam yang sangat terpengaruh filsafat hingga sepenuhnya menafikan adanya sifat Tuhan dan membangun pondasi mazhab Mu'tazilah. Setelah itu muncullah Al-Jahid, Al-Ka'bi, dan Al-Jubai. Metode mereka itulah yang dikenal dengan ilmu kalam. Sebab menimbulkan perdebatan atau sebab pokok akidahnya adalah menolak sifat kalamullah. Karena itulah Imam Syafi'i kemudian berkata, mereka seharusnya dipukul dengan pelepah kurma lalu diarak. Para ulama meneliti asal muasal metode para ahli kalam itu kemudian menolaknya. Hingga muncullah Abu Hasan al-Asy'ari yang mendebat mereka dan menguatkan pendapat ulama salaf ahlul sunnah dengan argumen kalamiyah dan menetapkan sifat-sifat Allah. Nah ini terdapat di dalam Ibnu Khaldun, Tarik Ibnu Khaldun juz 1 halaman 602 sampai 604 ya.
Jadi intinya, ilmu kalam yang berkembang di era Imam Syafi'i ini yang dikembangkan oleh Mu'tazilah adalah ajaran yang terpengaruh dari filsafat Yunani. Ajaran inilah yang ditolak oleh Imam Syafi'i dan juga para ulama salaf lainnya. Jadi tidak semuanya ilmu kalam yang ditolak oleh para ulama salaf. Ilmu kalam yang ditolak adalah ilmu kalam yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Om Gracia mengatakan para ulama salaf menolak ilmu kalam. Cara belajar Anda gimana sih Om? Padahal tokoh-tokoh besar dari mazhab Syafi'iyah seperti Al-Baihaqi, Imam Al-Haramain, Al-Ghazali, dan lain-lain justru adalah pakar ilmu kalam. Om Gracia mengatakan bahwa Ibnu Rus bukan Mu'tazilah dan penentang ilmu kalam dalam teologi Islam. Ibnu Rus juga penentang keras ilmu kalam yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali dan Al-Asy'ari. Pertanyaannya, bagaimana meluruskan hal tersebut? Di sini saya mengesampingkan dulu Om Gracia ya. Apa sih filsuf itu? Filsuf adalah sebutan untuk orang yang ahli filsafat, sedangkan filsafat adalah cinta dan kebijaksanaan. Jika diartikan, maka seseorang yang memiliki banyak pengetahuan tentang cinta. Namun, seorang ahli filsafat memiliki peran yang lebih dari itu. Ahli filsafat atau filsuf ini merupakan orang-orang yang secara aktif berpikir kritis dan terlibat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan besar yang sulit untuk dipecahkan. Filsafat ini juga merupakan salah satu ilmu dalam Islam. Bahkan banyak melahirkan para filsuf, diantaranya Ibnu Rus, Al-Ghazali, Al-Kindi, dan lain-lain. Ilmu filsafat ini sangat sulit, maka akan sangat sulit juga untuk menyelaraskan dengan ilmu teolog. Kenapa? Sebelum saya memaparkan, perlu diingat kembali yang menjadi pegangan pondasi umat Islam. Apa itu? Al-Quran, hadis, dan ijma ulama. Ingat ya, jika ilmu teolog ini menggunakan by data, contoh, data itu kita ambil dari Rasulullah, kemudian mencocokkan dengan data yang lain, baik itu dari segi empiris, histori, penafsiran, dan lain-lain, kemudian baru dapat disimpulkan. Sedangkan filsafat ini menafsirkan dengan rasa atas pemikiran filsuf itu sendiri dan tidak mengedepankan by data. Contoh, Ibnu Rus, dia mengambil ayat Al-Quran sebagai data, tapi ayat tersebut ditafsirkan sesuai apa yang dia rasakan dengan metode-metodenya dan sebagainya. Berarti ilmu filsafat ini nggak benar dong Esa. Para filsuf ini tidak salah karena mereka juga seorang penafsir. Tapi filsafat ini tidak bisa dijadikan acuan. Dia hanya sebagai pertimbangan karena filsuf ini mengemukakan penafsirannya berdasarkan apa yang dia rasakan dan kebijaksanaan. Sama seperti yang dikemukakan oleh Gracia bahwa Ibnu Rus menentang ilmu kalam karena 20 sifat wajib Allah ini adalah plagiat dari ajaran Trinitas. Sebagai orang yang minim ilmu, tentu saya bertanya, atas dasar apa Ibnu Rus berpendapat seperti itu? Sekarang begini, saya kasih contoh analogi sederhana dalam memahami eksistensi Tuhan. Martabak. Saya ambil contoh martabak karena kebetulan saya lagi ngetik sambil makan martabak ya. Ada yang mau? Martabak yang saya makan rasanya pedas. Terus martabak itu saya berikan kepada orang Sumatera dan dia mengatakan bahwa martabak itu rasanya asin. Nah, apa yang bisa disimpulkan dari analogi tersebut? Yap, betul sekali Om Gracia. Jawabannya adalah rasa. Dari martabak yang sama, tapi rasa yang membedakan. Begitupun eksistensi Tuhan hanya bisa kita rasakan. Apakah analogi seperti itu disimpulkan plagiat? Kan enggak. Apa yang Esa rasakan akan kehadiran Allah itu tidak sama dengan apa yang dirasakan orang lain. Esa merasakan kehadiran Allah pada saat senang atau sedih. Sedangkan orang lain merasakan kehadiran Allah di saat dia mempunyai uang banyak, bisa sedekah, dan lain-lain. Ini saya sudah pakai bahasa filsafat ya. Keren ini. Artinya apa? Jika berbicara rasa ini akan berbeda-beda. Itulah yang terjadi kepada para filsuf ini. Makanya filsafat itu tidak dijadikan acuan utama dalam ajaran Islam, tapi bisa digunakan dalam hal pertimbangan. Memahami bahasa filsafat itu sangat sulit. Salah sedikit akan menjadi sesat karena kita akan sulit memahami maksud para filsuf tersebut. Inilah yang terjadi di era Yesus, di mana Yesus saat itu menggunakan gaya bahasa filsafat. Makanya kita sering menjumpai kalimat-kalimat kiasan atau metafora dalam Bible yang akan menimbulkan banyak sekali penafsiran, pemahaman, dan lain-lain yang terbukti sampai detik ini menjadi polemik.
muncul pemikiran di otak saya. Menurut histori yang saya baca, Ibnu Rus ini kurang lebih mengikuti cara pandang Aristoteles, di mana Aristoteles merupakan murid dari Plato. Sedangkan Plato menganut keyakinan politeisme, yakni menyembah lebih dari satu Tuhan dan menyembah dewa-dewa. Mereka ini juga adalah filsuf dari Yunani ya. Himne Plato ini dicaplok oleh Yohanes pada kitab Yohanes 1 ayat 1 yang bunyinya, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, dari ayat di atas yang jelas bukan firman Allah, kita bisa berpikir kembali bahwa gaya bahasa yang digunakan oleh Plato adalah filsafat. Bagaimana mungkin himne dari Plato ini ditafsirkan bahwa firman sama dengan Allah? Dan siapa yang mengkonfirmasi tentang penafsiran tersebut? Tentu bukan Yesus, karena itu bukan bagian perkataan Yesus sendiri. Lantas siapa? Wallahu alam. Dan soal perdebatan atau perselisihan pemikiran filsafat antara Ibnu Rus dengan Imam Al-Ghazali ini hanya masalah faktor pendefinisian dan istilah. Perselisihan kedua filsuf Islam ini mengenai kidamnya alam dan kidamnya Allah. Mulai buku Tahafut Al-Falashifah atau kekacauan pemikiran para filsuf, Al-Ghazali melancarkan kritik keras terhadap para filsuf dalam 20 masalah. 3 dari masalah tersebut, menurut Al-Ghazali, dapat menyebabkan kekafiran, yaitu kidamnya alam, Tuhan tidak mengetahui perincian yang terjadi di alam, dan tidak adanya pembangkitan jasmani. Ibnu Rus, begitu juga para filsuf lainnya, berpendapat creatio ex nihilio tidak mungkin terjadi. Dari yang tidak ada atau al-adam atau kekosongan, tidak mungkin berubah menjadi ada atau al-wujud. Yang mungkin terjadi ialah ada yang berubah menjadi ada dalam bentuk lain. Pendapat ini didukung oleh beberapa ayat Al-Quran yang mengandung pengertian bahwa Tuhan menciptakan sesuatu dari sesuatu yang sudah ada, bukan dari tiada. Nah, dari hal tersebut kita sudah menilai bahwa pemikir Islam Timur dan Barat jelas-jelas akan mengalami perbedaan pendapat satu dengan yang lainnya. Sekarang begini, perselisihan pendapat antara Al-Ghazali dengan Ibnu Rus, bagaimana kita sebagai umat Islam menyikapi hal tersebut? Kembali lagi seperti yang saya jelaskan di awal, bahwa para filsuf ini hanya berbeda dalam penafsiran, pendefinisian, dan istilah saja, di mana hal itu adalah hasil dari penelitian serta apa yang mereka gambarkan, dan semua itu dilakukan berpatokan kepada ayat-ayat Al-Quran alias penafsiran. Apakah salah? Tentu sah-sah saja sebagai seorang filsuf, karena salah satu metode pemahaman dalam Islam juga adalah filsafat, dan mereka adalah penafsir selama tidak menyimpang dari Al-Quran dan hadis. Berbicara soal kadim Allah dan kadim alam, pemikiran kita sebagai manusia yang diberikan akal akan dengan sendirinya berusaha melintasi hal tersebut. Bahkan secara sadar, otak kita akan kita paksa untuk memahaminya, karena ini adalah sesuatu ilmu metafisik dan berakibat fatal jika kita sebagai orang awam menafsirkan tanpa ada ilmu di bidang itu. Saya katakan bahwa para filsuf ini, mau itu Imam Al-Ghazali, Ibnu Rus, Al-Kindi, Al-Farabi, dan lain-lain yang dari Muslim, atau filsuf seperti Aristoteles, Plato, Socrates, bahkan Thales, ini masih dalam ranah teori. Selama sesuatu hal dalam ranah teori, ini masih bisa diperdebatkan. Jadi sangat wajar jika ada perselisihan, karena semua itu berdasar pemikiran, penelitian masing-masing, dan sah-sah saja. Tapi penafsiran mereka tidak bisa dijadikan acuan, hanya bisa dijadikan pertimbangan jika ada yang berkaitan dengan dasar acuan. Aku keluar dari sini. Squidward, kau membuat kesalahan besar. Kesalahan? Hah, kesalahan yang aku buat adalah menyia-nyiakan hidupku. Aku rasa mati itu lebih enak. Aku tidak pernah tahu kau bersikuku soal ini. Sebenarnya apa yang kau ketahui? Paham gak Om Gracia? Enggak ya? Wajar sih, karena hal seperti ini kan akan sangat sulit dipahami oleh umat yang berpaham Tritunggal, yang mengharuskan metafisik menjadi fisik seperti Tuhan Anda. Nah, seberapa kerasnya para filsuf ini menafsirkan tentang kadim Allah dan alam, mereka tidak bisa membuktikan secara fakta. Ini bukan berarti saya lebih hebat dari mereka, sangat jauh lah antara langit dan bumi. Cuma di sini saya berusaha melihat atau menilai secara bijak tanpa menyudutkan salah satunya. Keliru tidak jika saya mengeluarkan pernyataan seperti ini?
Allah itu di luar out of box manusia atau ciptaannya. Allah tidak terikat dengan ruang dan waktu. Seberapa besar alam yang diciptakannya di semesta ini, Allah lebih besar dari itu semua alias ciptaannya. Allah dapat berkehendak. Apakah alam dapat berkehendak sendiri? Tentu tidak bisa. Dan saya menyatakan hal itu juga tidak keluar dari acuan ayat Al-Quran. Jadi, jika Om Gracia mengatakan bahwa dengan pakar ilmu kalam yang menetapkan 20 sifat Allah ini, atas dasar apa dan persetujuan dari mana 20 sifat ini dijadikan sifat Tuhan? Saya jawab, yang menetapkan bukan para filsuf, tapi yang menetapkan sifat Allah tersebut adalah Allah sendiri yang disampaikan dalam firman-Nya, yakni Al-Quran. Tentang 20 sifat Allah ini sudah saya bahas kemarin ya, jadi tidak akan saya ulang seperti kaset rusak. Para ahli ilmu kalam ini hanya menafsirkan, mengembangkan apa yang dimaksudkan Allah terhadap sifat yang melekat pada dirinya, agar kita umat Islam tidak taklid buta alias imani saja. Jadi 20 sifat Allah itu memang sudah tersurat dan tersirat dalam Al-Quran dan dinyatakan sendiri oleh Allah. Terlepas dari itu semua, si Gracia membuat compare dengan mengatakan bahwa teolog dalam Kristen itu sangat jelas dan menghadirkan perselisihan para filsuf Muslim. Sekarang begini Om, saya berani mengatakan bahwa iman yang dimiliki oleh umat Kristen itu adalah taklid buta alias imani saja. Kenapa saya berkata begitu? Anda menampilkan ayat-ayat Bible yang mengacu kepada wujud fisik dan persamaan pencipta dengan ciptaannya. Sampai Anda mengakui bahwa itu semua merupakan ucapan Yesus sendiri, padahal bukan sama sekali perkataan Yesus. Contohnya, Yohanes 1 ayat 1. Ini kan himne Plato yang dicaplok Yohanes. Bahkan berdasarkan penelitian sarjana Alkitab, di antaranya Burton L. Mark di dalam bukunya Who Wrote the New Testament, dan Saint Augustine di dalam bukunya The Confession of Saint Augustine, mengaku bahwa Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 bukanlah bagian daripada Injil Yohanes, mengatakan bahwa ini ayat palsu. Karena kitab tertua pun seperti Matius, Markus, dan Lukas tidak sedikit pun menulis doktrin firman jadi manusia. Jika itu menjadi salah satu acuan dalam keyakinan Kristen, berarti saya kembalikan klaim Anda bahwa kitab Anda lah yang rancu, karena mengambil acuan dari seorang filsuf yang menganut paham politeisme. Lagi-lagi ini sudah saya bahas ya kemarin yang menyanggah Pak Bambang Nursena mengenai firman sama dengan Allah. Memahami Bible itu mudah bukan? Bukan. Saya rasa cukup ya, dan sesi ini saya bagi menjadi dua, karena yang dibahas Gracia juga nggak karuan arahnya. Dan nasihat untuk kali ini adalah, pilihan bagi penentang kebenaran Islam hanya dua, tidak sebanyak milih gorengan di warung, menjadi mu'alaf atau menjadi jauh dari waras. Saya akhiri pembahasan kali ini, semoga ada hikmah dan pembelajaran yang bisa kita petik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.